Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan majelis pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang adab berpakaian di dalam Islam. Islam adalah agama yang paling sempurna di sisi Allah. Islam tidak hanya mengatur tentang cara kita beribadah, tapi Islam juga mengatur tentang bagaimana kita berpakaian. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat." Jadi dalam Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa fungsi pakaian yang pertama adalah untuk menutup aurat, dan fungsi yang kedua adalah untuk sebagai perhiasan. Nah, fungsi pakaian yang pertama adalah menutup aurat. Apakah anak-anak sudah tahu apa ya yang dimaksud dengan aurat itu? Nah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus tertutup dari penglihatan orang lain. Apa saja batasan aurat bagi yang laki-laki? Nah, batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan batasan aurat untuk yang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali bagian telapak tangan dan muka. Jadi anak-anak semuanya, ketika kita menutup aurat, jangan sampai bagian aurat kita masih tidak tertutup dengan sempurna. Selain itu, ada beberapa kriteria dalam berpakaian yang harus kita penuhi. Apa saja? Yang pertama, untuk yang ikhwan. Dalam berpakaian, bagi yang ikhwan, syarat yang pertama adalah tidak terlalu tipis dan juga ketat, hingga tidak menunjukkan bentuk aurat atau lekuk tubuhnya. Yang kedua adalah menutup aurat antara pusar sampai bagian lututnya. Dan yang ketiga, pakaiannya tidak menyerupai perempuan. Bagi yang akhwat, kriteria pakaiannya yang pertama adalah menutupi seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Yang kedua, hijab atau kerudungnya menutupi hingga bagian dada. Ketiga, pakaiannya tebal, tidak tipis dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Keempat, tidak menyerupai laki-laki. Dan yang kelima, menggunakan kaos kaki. Jadi anak-anak semuanya, ketika kita berpakaian, dia tidak hanya menutup aurat, kita juga harus memenuhi persyaratan, kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Dan sekelompok kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan genit dan berlenggak-lenggok.
yang kepala mereka menyerupai punuk unta yang panjang lehernya. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan tidak dapat mencium aromanya. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi anak-anak semuanya, dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah Rasulullah lihat, dan salah satunya adalah kelompok kaum wanita yang berpakaian tapi mereka telanjang. Maksudnya di sini adalah mereka berpakaian tapi tetap kelihatan auratnya. Bisa jadi pakaian yang digunakan adalah terlalu tipis, atau pakaian yang digunakan adalah pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya dan lekuk auratnya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, anak-anak semuanya, dalam Islam juga mengatur bahwa pakaian yang kita gunakan tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis kita. Jadi bagi yang akhwat tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Dan juga bagi yang ikhwan tidak boleh berpakaian menyerupai yang akhwat. Jadi Rasulullah SAW sangat melaknat bagi umatnya yang berpakaian tapi menyerupai lawan jenisnya. Jadi itu saja majelis pagi dari Ustazah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.